Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rohimawati Nurrasidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif yang saya survei di MI Darul Muta'alimin. Pendidikan inklusif. Latar belakang pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang mentransformasi sistem pendidikan kepada setiap siswa. Pendidikan inklusif merupakan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dapat menerima pendidikan yang setara di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Dalam pendidikan inklusi ada beberapa konsep yang dikembangkan, yaitu konsep tentang anak, konsep tentang sistem pendidikan atau sekolah, konsep tentang keberagaman dan diskriminasi, dan konsep tentang sumber daya. Desain pembelajaran dirancang secara bersama-sama untuk siswa ABK dan non-ABK yang disebut desain pembelajaran yang inklusif. Komponen-komponen utama dari desain yang dirancang terdiri dari metode, materi, media, dan evaluasi. Terhadap komponen-komponen ini harus dilakukan modifikasi agar dapat mengakomodasi semua keragaman siswa. Bagaimanakah peran guru? Peran guru di sini sangatlah penting. Dalam merancang desain pembelajaran, hendaknya terlebih dahulu guru harus memahami masing-masing karakteristik peserta didiknya sehingga bisa dipilih desain yang cocok yang sesuai kebutuhan. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajarannya? Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran peserta didik yang telah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusif yakni berdasarkan perencanaan adalah suatu kegiatan dalam merancang sebuah pengajaran dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan pembelajaran pada sekolah inklusi berlangsung dengan pendekatan, bahan ajar, dan media yang sesuai kebutuhan setiap peserta didik. Dalam proses pembelajarannya, guru diminta untuk aktif, inovatif, dan kreatif dalam menyajikan pembelajaran. Di samping itu, guru juga harus mampu untuk memanajemen kelas agar tercipta kondisi yang efektif. Apa prinsip seorang pendidik? Dalam tataran praktis pembelajaran, inklusi merupakan suatu perubahan yang dapat menguntungkan, tidak hanya anak berkebutuhan khusus, akan tetapi juga anak pada umumnya dalam kelas. Prinsip paling mendasar dalam pendidikan inklusif adalah bagaimana agar peserta didik dapat belajar bersama, belajar untuk dapat hidup bersama. Prinsip penting seorang pendidik dalam pendidikan inklusi adalah mampu memahami peserta didiknya melalui keberagaman yang dimilikinya. Sehubungan dengan karakteristik siswa berkesulitan belajar, maka guru perlu memiliki kemampuan untuk memberikan dorongan atau motivasi dengan menerapkan berbagai teknik, terutama yang berkenaan dengan manajemen perilaku atau memodifikasi perilaku. Tujuan observasi ini yang pertama yaitu untuk mencari informasi tentang sejauh mana pelaksanaan program pendidikan inklusif telah berjalan di MI Darul Muta'alimin. Yang kedua, untuk mengetahui nilai-nilai yang telah berhasil diterapkan pihak sekolah kepada peserta didik. Manfaat observasi ini yaitu untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Sasaran observasi. Observasi yang saya lakukan ini berbentuk wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah, guru kelas, wali murid, dan siswa kelas 5 SD. Lokasi observasi yang saya lakukan ini yaitu di MI Darul Muta'alimin Patian Rowo, di Desa Babadan, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Waktu pelaksanaan observasi yang saya lakukan ini yaitu pada tanggal 12 Desember 2020 dan pada waktu jam 8 sampai jam 10 WIB.
Penilaian pada observasi ini yang pertama yaitu wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Sekolah MI Darul Muta'alimin Patienrowo, Desa Babadan, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Tujuan penelitian ini diadakan ialah untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan program pendidikan inklusif di Sekolah MI Darul Muta'alimin Patienrowo. Berikut ini ialah hasil wawancara yang telah saya lakukan. Pendapat atau respon kepala sekolah, guru, dan wali murid dalam partisipasi pembelajaran inklusif ini sangat mendukung dan antusias sekali, dan siswa mengikuti arahan dari guru. Bagaimana partisipasi warga dalam program pendidikan inklusif ini? Partisipasi warga baik dan sangat mendukung. Bagaimana wujud partisipasi dalam penyusunan soal evaluasi? Partisipasi guru sebelum membuat soal evaluasi yaitu membuat kisi-kisi soal terlebih dahulu untuk diberikan kepada orang tua, agar orang tua bisa mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam menentukan target pembelajaran dalam pendidikan inklusif? Kurangnya minat belajar siswa. Mungkin karena metode pembelajaran yang kurang menarik sehingga berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Dengan membuat metode yang baru dan menarik, akan membuat siswa memiliki minat belajar kembali. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Saya undur diri. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.